Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Nah, terima kasih sudah klik video saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bridge. Jadi materinya itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada konsep bridge, 2 firewall NAT, dan DHCP pada topologi bridge, 3 DHCP pada topologi bridge. Kemudian yang terakhir itu pengembangan topologi. Nah, kita akan membahas mengenai konsep terlebih dahulu. Bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Bridge bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi 2 bagian. Semua tipe interface Ethernet wireless, SFP, dan NEL bisa di bridge. By default untuk router SOHO sudah tersetting bridge Ether 2 sampai Ether 5. Nah, jadi nanti topologinya itu akan seperti ini ya teman-teman. Ada PC1, PC2, dan PC1. Nah, nanti networknya itu 10.30.30.0/24. Untuk studi kasusnya itu ada 3. Yang pertama, konfigurasi topologi sederhana bridge. 2, konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge. Yang ketiga, mencoba menambahkan router baru dengan mengelompokkan pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Teman-teman bisa masuk ke Firefox terlebih dahulu, kemudian pilih yang New Lab. Namanya install sama uninstall. Install itu ketika router yang satu itu sudah ada, baru kalau sudah klik add. langsung di sini saya akan menambahkan ISP-nya. Bisa klik kanan. Tidak perlu ada Network. router yang satu itu mendistribusikan. Ini kita ganti ISP. Untuk type-nya itu kita ganti itu warna. akan verifikasi. Misalnya itu di hari kedua. Nanti di bagian itu akan punya out. Kemudian saya akan menambahkan perangkat. Klik kanan, pilih Node Big Router AS. Namanya kita ubah menjadi router 1. Untuk kamu option itu kita hapus. Sudah save. Kemudian saya akan coba menambahkan VPG. Untuk namanya VPG 1. Sudah save. Kemudian saya akan menambahkan VPG yang kedua. Di sini saya akan menyambungkan satu persatu. Di sini saya akan menuliskan IP-nya ya teman-teman. Nanti IP-nya adalah 10.30.0/24. Untuk IP-nya akan saya taruh sini. Untuk router satunya, kemudian untuk router satunya itu kita bisa nyalakan sekarang. Jadi di sini sudah nyala. Kita ke terminalnya. Kita bisa login menggunakan admin. And kemudian untuk new password seperti biasa kita skip. Dan saya akan coba cek IP dengan perintah IP address string. Saya akan coba perbesar saja. Nah, di sini IP-nya itu 10.17.1.1.133. Saya akan catat IP yang router satunya. Tadi 10.17.32.133/24. Karena ini merupakan IP milik router 1, maka akan saya letakkan di samping router 1. Kita bisa masuk ke command prompt administrator seperti biasa, yaitu kita bisa cari command prompt, kemudian klik kanan dan pilih yang jalankan sebagai administrator. Di sini saya sudah membukanya. Nah, kalau teman-teman baru membuka, maka teman-teman langsung saja ketikkan root f10.0.137.0. Max-nya itu 255.255.255.0 karena flashnya itu 24. Kemudian di sini tambahkan IP 10.17.32.100. Nah, IP ini merupakan IP milik pinetnya. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa enter. Dan kalau sudah akan muncul tulisan OK. Nah, langsung saja kita bisa ping
IP milik router 1 yaitu ping 10.17.32.100.3. Nah, ini hasilnya sudah TTL. Sudah, kita lanjut buka Winbox-nya. Di sini saya memakai Winbox yang versi terbaru ya teman-teman. Jangan terboleh. Nah, jika Winbox terbaru itu maka tampilannya akan seperti ini. Kita langsung saja connect menggunakan IP yang dimiliki oleh router 1. Kalau sudah, kita connect. Nah, di sini sudah login ya teman-teman. Nah, jadi kan ini namanya masih Mikrotik di Winbox. Tetapi kalau di topologinya itu router 1. Nah, sekarang saya akan mengganti yang tadinya Mikrotik di Winbox menjadi router 1. Caranya itu kita bisa pilih sistem, kemudian identity. Nah, di sini itu kita bisa ubah jadi router 1. Kalau sudah, klik apply dan oke. Selanjutnya saya akan pilih yang bridge, kemudian masih ke menu bridge ya teman-teman. Kalau sudah, bisa klik new karena akan ditambahkan ya teman-teman. Untuk bridge-nya itu akan saya ganti nama menjadi bridge pasti saja atau bridge dengan nama saya ya teman-teman. Sudah, kita bisa langsung apply dan maka akan muncul seperti ini. Kalau sudah, langsung saja oke. Kemudian kita bisa ke menu ports. Itu saya akan coba menggabungkan 2 dan 3, maka untuk interface-nya itu teman-teman bisa sesuaikan. Ini saya akan ke new. Untuk yang pertama itu kita bisa memulai dari Ether 2. Jadi di sini kita bisa pilih yang Ether 2. Untuk yang bridge-nya itu kita biarkan saja. Kalau sudah, kita bisa langsung apply dan oke. Kemudian saya akan membuat yang Ether 3-nya. Ke new, interface kita ganti Ether 3. Untuk bridge-nya itu kita masih biarkan. Kalau sudah, klik apply dan oke. Kenapa saya menambahkan Ether 2 dan 3? Karena saya ingin Ether 2 dan Ether 3 itu saling terhubung. Kemudian saya akan coba menambahkan IP-nya untuk Ether 2 dan 3. Kita bisa ke IP, kemudian addresses. Nah, di sini kita bisa new atau tambahkan. Jadi di sini itu networknya 10.30.30.0. Jadi addressnya itu kita akan isi 10.30.30.1/24. Untuk yang interface itu kita bisa ganti bridge yang ini, kemudian bisa klik apply dan oke. Nah, tadi saya konfigurasi seperti itu agar VPC 1 dan VPC 2 itu bisa internetan. Saya akan coba masuk ke terminal router 1, apakah dia bisa internetan. Kita coba untuk ping 888. Nah, di sini sudah bisa internetan atau sudah mendapatkan internet. Selain ping 88, saya akan coba ping Google.com. Apakah bisa? Nah, jadi ini bisa ya teman-teman. Jadi pada VPC 1 dan VPC 2 itu belum bisa internetan karena saya belum mau konfigurasi. Jadi ini saya akan coba konfigurasi. Kita bisa kembali ke Winbox, kemudian pilih IP, lalu cari yang firewall. Kita bisa ke menu NAT. Kita bisa tambahkan saja. Untuk chain-nya itu SRC NAT. Untuk yang port interface itu kita bisa tambahkan Ether 1. Kalau sudah, kita ke menu action. Untuk action-nya itu kita bisa pilih yang masih waret. Kalau sudah, klik apply dan oke. Untuk selanjutnya itu saya akan lakukan pengujian di VPC 1 dan VPC 2-nya. Kita bisa kembali ke topologi. Kita bisa nyalakan terlebih dahulu untuk VPC 1 dan VPC 2-nya. Kalau sudah, kita bisa buka terminal pada VPC 1 dan 2-nya. Untuk VPC 1 akan saya tambahkan IP. IP-nya yaitu 10.30.30.2/24. Untuk gateway-nya itu kita bisa lihat yang ini. Yang tadi kita sudah catat yaitu 10.30.30.0. /24. Kita enter. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada sedikit kesalahan. Kita coba ulang. Kita ganti yang 3.0 itu menjadi 30.1. Sudah, kita bisa enter. Dan ini sudah bisa. Kemudian saya akan coba cek menggunakan show IP.
Nah, di sini untuk IP dan gateway-nya itu sudah ada. Kemudian saya akan coba ping 8.8.8. Apakah sudah terhubung atau belum? Nah, jadi ini sudah terhubung ya teman-teman. Jika kita ping Google.com itu tidak bisa karena kita belum memasang IP DNS-nya. Maka dari itu saya akan menambahkan IP DNS-nya. Caranya ketik IP DNS 8.8.8.8 kemudian enter. Nah, kalau sudah kita coba ping Google-nya. Nah, jadi ini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke VPC 2. Untuk pertama kita bisa tambahkan IP-nya. Untuk IP-nya yaitu 10.30.30.3/24. Kemudian gateway-nya yaitu 10.30.30.1. Enter. Kemudian saya akan coba cek. Di sini itu sudah ada teman-teman. Kemudian saya akan coba ping 8.8.8.8. Apakah sudah bisa atau belum? Nah, jadi ini sudah bisa. Kemudian saya akan tambahkan IP DNS-nya. Dan saya akan coba ping Google-nya. Nah, jadi ini sudah bisa internetan. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Untuk pertama kita bisa masuk ke Winbox-nya. Nah, kita bisa pilih IP dan DHCP server. Untuk yang interface itu kita bisa gunakan yang bridge saja. Untuk yang interface kita bisa gunakan bridge. Kita bisa cari yang namanya DHCP setup. Untuk interface itu kita bisa pilih yang bridge saja. Kalau sudah bisa next. Ini DHCP-nya itu 10.30.30.0. Kita bisa next saja. Nah, untuk gateway-nya itu 10.30.30.1 itu benar, kita bisa next. Nah, ini untuk ray-nya itu kita bisa next saja. Nah, ini kita bisa next. Untuk last time itu kita bisa next saja. Kemudian saya akan coba pengujian. Kita bisa ke terminal VPC 1 dan ketik IP DHCP. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman IP-nya yaitu 10.30.30.254. Untuk gateway-nya itu 10.30.30.1. Kemudian kita bisa show IP. Kemudian kita bisa beralih ke VPC 2-nya dan bisa ketikkan IP DHCP untuk kita bisa menempatkan IP-nya. Nah, jadi ini sudah ada ya teman-teman. Saya akan coba cek menggunakan perintah show IP. Saya akan coba lakukan ping 88 di VPC 1. Apakah masih bisa? Nah, jadi ini masih bisa ya teman-teman. Kemudian saya akan coba cek ping 888 di VPC 2-nya. Nah, jadi ini juga sama, masih mendapatkan internet. Saya akan coba juga ping Google-nya. Nah, jadi ini hasilnya TTL. Kemudian saya akan coba pada VPC 2-nya. Jadi ini pun sama, sudah TTL. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengembangan topologi. Saya akan menambahkan perangkat baru yaitu router 2. Saya juga akan menambahkan untuk yang VPC 3-nya. Kemudian kita bisa nyalakan untuk router 2-nya dan kita sambungkan router 1 ke router 2. Lalu akan saya sambungkan router 2 dengan VPC 3-nya. Kemudian kita bisa nyalakan VPC 3-nya sekarang. Nah, jadi nanti itu saya akan pada VPC 3-nya itu bisa mendapatkan IP dan network yang sama seperti VPC 1 dan VPC 2. Untuk pertama-tama konfigurasinya kita bisa ke Winbox. Lalu kita bisa pergi ke menu bridge. Kemudian saya akan menambahkan pada Ether 4-nya. Di sini kita bisa klik new. Kemudian yang interface ini router Ether 4.
Untuk bridge-nya itu kita biarkan, kalau sudah apply dan oke. Kita kembali ke topologi dan masuk ke terminal router 2-nya. Kita bisa login menggunakan admin, password kita skip, n, ctrlc. Untuk pertama-tama saya akan mengganti namanya menjadi router 2 dengan ketik sistem identity set name sama dengan router 2. Bentar. Nah, jadi ini yang tadinya Megatic sudah berubah menjadi router 2. Kemudian saya akan mengaktifkan fitur Romonnya dengan mengetikkan tool Romon set enable sama dengan yes. Kemudian kita bisa aktifkan pada router satunya ya teman-teman melalui Winbox. Kita bisa pilih yang tool Romon. Untuk enable itu kita bisa centang, kalau sudah klik apply dan oke. Nah, kemudian saya akan coba login Winbox menggunakan router 2-nya. Kita bisa pilih yang new Winbox. Kemudian ini IP-nya masih sama dan bisa klik connect to Romon. Nah, jadi ini sudah ada untuk router 2-nya. Kita bisa klik saja dan bisa connect. Nah, jadi ini sudah bisa login ke router 2-nya. Nah, kita bisa pilih yang bridge, kemudian kita bisa langsung new atau add saja. Nah, untuk namanya itu akan saya samakan dengan yang tadi. Kalau sudah, klik apply dan oke. Kemudian kita bisa ke menu ports dan kita klik new atau add. Untuk interface itu kita biarkan enter satu saja, bridge-nya juga kita biarkan. Kalau sudah, klik apply dan oke. Kemudian saya akan tambahkan lagi untuk yang enter 2-nya. Sudah klik apply dan oke. Nah, kalau sudah, saya akan coba ke terminal VPC 3-nya. Kemudian saya akan coba ketik IP DHCP. Ya, jadi ini sudah ada ya teman-teman. Saya akan coba cek menggunakan show IP. Kemudian saya akan coba ping 888 apakah bisa. Nah, jadi ini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian saya akan coba ping Google-nya. Jadi ini pun sudah DTL. Jadi untuk VPC 3 itu dia bisa internetan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.